Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi Shalom. Salve. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali mungkin Anda bahkan kami juga mendengar beberapa cerita dari umat yang datang ke lembah Karmel ini. Saya datang ke lembah Karmel karena diajak teman. Awalnya tidak ada rencana, tidak ada kepikiran sedikit pun. Tetapi setelah diajak teman, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan peristiwa itu membekas di dalam hati saya, di dalam batin saya. Dan saya pun mau mengajak saudara atau teman yang lain untuk datang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari ilustrasi kecil ini, ketika setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik dalam doa-doa pribadi, dalam rosario, terlebih dalam pengakuan dosa dan ekaristi, hidupnya pasti mengalami perubahan, pembaharuan. Ada suatu perpindahan di dalam dirinya mengarah kepada yang lebih baik. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan, yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengarkan tadi alias barusan. Yang pertama adalah bahwa kita diajak untuk memiliki semangat kerendahan hati dan pertobatan yang terus-menerus. Agustinus mengatakan, perjumpaan dengan Tuhan, kesempurnaan hidup ataupun kebahagiaan sejati tidak dapat diraih dengan usaha kita sendiri. Di sisi lain betul memang perlu ada keterbukaan dari diri kita, kerjasama dari diri kita. Tuhan, ya saya mau menanggapi panggilan-Mu. Tapi di sisi lain sebenarnya segala hal yang baik, segala niat baik, niat untuk bertobat, niat untuk berubah. Oh, saya mau menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau melayani dalam hal kecil. Saya mau ini itu komitmen kita di dalam hal-hal kecil menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya itu karena inisiatif Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita menutup hati, kalau kita mengeraskan hati seperti batu granit, ya tidak bisa. Jadi di sisi lain betul, rahmat Tuhan bekerja, tapi itu mengandaikan kita memiliki keterbukaan hati. Jadi Anda yang datang ke lembah Karmel, Anda yang datang mengikuti retret, mungkin dengan cara yang sepele, mungkin dengan cara yang tidak masuk akal, atau mungkin dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, tapi sebenarnya itu adalah ajakan, sentuhan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang pelan-pelan namun pasti mengubah seluruh kehidupan saudara-saudari. Jadi poin yang pertama yang dapat kita renungkan ialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita tidak bisa memegahkan diri. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena segala karya yang baik, niat yang baik, usaha yang baik, dan hasil yang baik
Segala kerja upaya kita itu semata-mata karena karya Allah yang berkarya di dalam diri kita. Setan itu didepak dari surga karena sombong. Tapi manusia belum masuk surga, sombongnya sudah minta ampun, begitu ya. Belajar untuk rendah hati, bahwa segala karya, segala rahmat, segala niat baik. Oh, kok bisa ya? Saya yang tadinya tukang rokok 12 bungkus sehari, sekarang jadi 6 bungkus. Oh, kok bisa ya saya mengalami ini? Atau misalnya, Tuhan, sepulang dari tempat ini saya mau begini. Tuhan, pokoknya sepulang dari tempat ini saya mau begini. Atau misalnya dengan orang yang sulit sekali tiba-tiba Anda memeluk dan menciumnya. Itu bukan semata-mata karena usaha Anda, tetapi karena rahmat yang bekerja dalam diri Anda, plus juga penyelarasan kehendak bebas Anda. Jadi manusia Katolik yang otentik, manusia Katolik yang sejati, manusia Katolik yang sempurna ialah di dalam hidupnya setiap kali diwarnai oleh semangat kerendahan hati dan pertobatan, serta terus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Konsekuensinya seperti yang pernah saya katakan terus menerus. No baper-baper, no bucin-bucin, no putus asa. Jika Anda misalnya putus cinta, gagal di dalam mencari pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, atau mengalami sakit penyakit, selama Tuhan tidak menjauh dari diri Anda, selama Anda tidak terpisah dari Tuhan, tetaplah bersyukur dan berdiri tegak. Kegagalan terbesar bagi orang Katolik manakala di akhir hidupnya dia tidak mampu bertemu dengan Tuhan Sang Penciptanya. Kita berasal dari Tuhan, dan dalam peziarahan hidup ini tahun ziarah pengharapan. Kita berpengharapan dalam kelemahan jatuh bangun untuk mengarah kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Keberhasilan seorang Katolik ialah manakala di akhir hidupnya dia mampu berjumpa dengan Tuhan. Percuma saja misalnya dalam hidup cepret-cepret, thank you, Anda terkenal begitu ya, disanjung puja dan lain segala sesuatunya. Segala sesuatu di dunia ini berubah-ubah. Tuhan saja yang tetap, Tuhan saja yang pasti. Arahkanlah seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Kesimpulan poin yang pertama adalah segala niat baik, segala karya baik, segala hasil yang baik itu semata-mata karena karya Tuhan dan keterbukaan hati kita kepadanya. Maka tidak ada patut kita untuk menyombongkan diri, rendah hati dan dalam semangat pertobatan senantiasa. Tidak ada orang kudus yang mengaku dirinya kudus. Semakin dia kudus, dia mengaku dirinya adalah berdosa. Justru malah dia tajam untuk dirinya dan tumpul untuk orang lain. Kalau ada orang yang masih hidup mengatakan, saya adalah orang kudus, saya adalah pujangga gereja misalnya, saya adalah ini dan itu, begitu ya. Cita-cita boleh, saya bercita-cita menjadi orang kudus. Seringkali kami berkelakar begitu ya. Ada begitu ya, saudara ya. Tapi ini hanya sebatas joke, hanya sebatas kelakar begitu ya.
Artinya ya kita wajib memiliki cita-cita sebagai orang kudus, orang benar, hidup baik, hidup benar. Ya. Tetapi kalau saya benar, saya lebih baik dibandingkan dengan kamu. Begitu ya. Itu sudah salah. Seringkali dalam hidup ini mungkin ketika kecil, mau ditanya jadi apa, cita-citanya jadi pilot, jadi dokter, begitu ya. Jadi insinyur, begitu ya. Banggalah kalau saudara-saudari, anak-anak kita, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi orang baik. Ya. Jadi orang baik, jadi orang benar. Patutlah kita berbangga untuk hal itu. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kita diharapkan sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dipanggil untuk melayani, untuk mewartakan kasih dan menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Mau tidak mau, harus tidak harus, ketika Anda sudah dibaptis, terlebih menerima sakramen krisma, sakramen penguatan. Dalam surat sakramen penguatan itu ada kalimat, dengan menerima sakramen penguatan, hiduplah selayaknya anak Allah. Sehingga tidak ada alasan lagi, oh saya terlalu muda, saya tidak bisa omong, saya tidak pandai menyanyi, saya tidak pandai ini, saya tidak pandai itu. Saya orang berdosa, saya ini terlalu begini. Tidak. Kalau Anda banyak litani alasan dari A sampai Z, berarti sebenarnya Anda menghina Tuhan. Karena meragukan kemahakuasaannya, Almighty God. Allah yang maha kuasa tidak terbatas. Berarti kan sebenarnya Tuhan, utuslah orang lain saja yang patut kau utus. Kita ragu dengan Tuhan. Kalau Anda ragu dengan Tuhan, berarti sebenarnya Anda menghina Tuhan. Kita seringkali mudah mengatakan, Yesus saya percaya padamu. Engkau maha kuasa, engkau maha baik, engkau maha ini. Tapi belum tentu yang seringkali saya katakan, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pelayanan itu apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya di depan mimbar, bukan hanya pegang mikrofon begitu ya. Sambil Anda menyanyi haleluya, bukan. Di belakang ini frater yang gulung-gulung kabel supaya tidak wing gitu mikrofon, itu juga pelayanan. Anda tatib juga selamat datang, senyum, walaupun ngantuk-ngantuk begitu ya. Itu bagian pelayanan. Artinya hiduplah sesuai dengan panggilan Anda masing-masing. Tadi di dalam seruan tobat dikatakan, Tuhan hendaklah kami menjadi garam dan terang dunia. Kenapa yang dipakai itu garam bukan gula? Coba Anda minum teh, itu gula tuh kan perlu banyak. Serok, kocok, teng tong kan gelas tuh. Kurang manis. Garam cuman sekeprul tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ya cuman begini ya. Tapi itu bisa mengasinkan. Telur mata sapi itu kan cuman sedikit saja. Itu bisa wasin begitu ya. Artinya apa? Tidak perlu dalam hal-hal besar pelayanan itu. Dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal sederhana. Senyum, salam, sapa, itulah pelayanan. Berapa minggu yang lalu saya ke Sukabumi, pernah saya ceritakan juga, mengunjungi suatu panti jompo.
Saya bertemu dengan seorang oma kurang lebih usia 84 tahun. Ketika kami datang, kami disambut, "Selamat pagi Romo, selamat pagi frater, bagaimana kabarnya?" Menyejukkan oma ini. Hanya sederhana melalui senyum, melalui salam, melalui sapa. Kehadiran kita di rumah sebagai ayah, kehadiran kita di rumah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, apakah menjadi garam dan terang dunia atau menjadi kegelapan dan tawar bagi dunia? Kehadiran kita membawa suasana yang nyaman, warna yang cerah, atau justru sebaliknya? Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, ataupun mungkin saya sebagai pastor pulang ke rumah pembinaan, berjumpa dengan para frater. Apakah para fraternya takut, gegar gemetar, kabur? Begitu juga bapaknya pulang ke rumah, anaknya kabur. Bapak pulang kabur. Tidak menampakkan wajah dan kasih Kristus, tidak adem ayem, gelisah. Istrinya juga sama, begitu juga sebaliknya. Suami pulang ke rumah, atau istri pulang ke rumah suaminya, "Gue lebih baik makan di luar," kabur begitu ya. Kita menjadi pribadi yang menggelisahkan, pribadi yang menakutkan, bukan pribadi yang membawa kesejukan, menampakkan wajah dan kasih Kristus. Dalam masyarakat, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam lingkungan komunitas pelayanan, dalam kring ataupun di dalam apapun itu, pasti ada orang, "Aduh, kalau ada si Pak Joni misalnya, adem, ayem, diharapkan. Aduh Pak Joni, kalau ada kegiatan, Pak Joni di seksi konsumsi aja deh, jangan. Transport aja deh, jangan. Publikasi aja." Diperebutkan kehadirannya, betul-betul diharapkan. Tapi misalnya ada juga, "Aduh, Ibu Citra, Ibu Citra, Citra melulu." Ya misalnya, "Aduh, ya Ibu Malina. Aduh, kok ada Ibu Malina. Aduh, bahkan orang pun berpapasan dengan dia kabur, cari jalan yang lain, kabur begitu. Pura-pura nggak ngelihat, karena menjadi pribadi yang sulit, pribadi yang menyulitkan, menjadi pribadi yang ditolak bumi. Di mana-mana ditolak. Di rumah ditolak, di lingkungan ditolak. Pribadi yang menggerahkan. Gerah saya kalau ada dia, begitu ya. Sehingga kan kalau orang seperti Pak Joni ini misalnya meninggal, "Aduh, kenapa Pak Joni cepat sekali meninggal, orang baik seperti ini." Tapi begitu sebaliknya ada orang juga, "Alhamdulillah, puji Tuhan, Ibu Malina meninggal," begitu. Kematiannya diharapkan. Dalam konteks masyarakat, dalam konteks lingkungan, dalam konteks pelayanan atau saudara-saudara keluarga besar, itu pasti ada yang demikian. Begitu ya. Aduh, moga-moga ya gancang paeh cepat mati begitu ya. Diharapkan demikian begitu ya. Pelayanan itu sederhana. Anda bekerja giat demi keluarga, capek pulang ke rumah. Anak misalnya, bapak, jangan minggir lo begitu ya. Sambut walaupun capek, peluk begitu ya. Istri begitu juga dengan suami, begitu juga dengan anak. Maaf Fani, seringkali saya mengamati Fani tersenyum. Dan itu membuat panggilan saya dikuatkan. Sederhana, senyum. Seringkali kita merasa diri kita paling gagal, paling sial,
paling berat beban hidup ini, kita kurang menampakkan wajah dan kasih Kristus, dilipat begitu ya. Bagaimana orang mau tertarik dengan kekatolikan kita? Bagaimana orang mau tertarik dengan kekristenan kita? Aduh, jadi orang Katolik kok begini. Berat, sulit untuk senyum. Begitu juga ini autokritik untuk kami kaum biarawan biarawati. Bagaimana orang mau tertarik menjadi pastor, suster, frater, giliran disapa selamat pagi pastor. Pagi. Boro-boro dijawab pagi, begitu ya. Tapi selamat pagi pastor, gitu ya. Atau misalnya ada pastor misdinar begitu kan. Siapa pastornya? Pastor Lutgar. Begitu ya, misdinar kabur, galak gitu pastornya. Atau pengakuan dosa. Siapa pastornya? Oh pastor ini. Pastor ini. Ngantri. Begitu ya. Tapi kalau misalnya siapa? Oh pastor ini. Waduh, begitu ya. Ini kritikan untuk kita semua sebagai orang-orang yang terpanggil. Kita diharapkan di tengah kelemahan menampilkan wajah dan kasih Kristus. Supaya orang melihat cahayanya. Bukan melihat keredupannya. Santa Teresa dari Kalkuta berkata demikian. Sangat sederhana. Hendaknya setiap orang yang berjumpa dengan kita minimal hidupnya menjadi jauh lebih baik. Jangan sebaliknya. Sederhana, hidup sesuai panggilan, siswa, anak, bapak, ibu, dan seterusnya. Sehingga tidak ada alasan untuk melayani walaupun misalnya Anda sakit, terbaring di tempat tidur dan lain sebagainya. Tetapi Anda terus tersenyum dan memberikan peneguhan penghiburan, itu luar biasa. Karena tidak mudah orang berada di situasi tersebut. Saya pernah kecelakaan motor, bed rest 3,5 bulan. Dan itu rasanya, tidak enak begitu ya. Bagaimana dikoyak oleh kesepian, kesunyian. Di pertapakan kan ada burung tekukur, tekukur, oh saya jawab juga kan, tekukur, oh jawab saling. Karena nggak ada kerjaannya. Dikoyak-koyak sepi. Dikoyak-koyak sepi, ada cicakan, cek 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 cek, cicak, oh saya jawab lagi gitu kan. Ya terkadang ya saya menyerukan nama Yesus sudah, rosario juga sudah begitu ya. Lama-lama Tuhan begitu ya. Tapi ketika Anda betul-betul mengalami itu dikungkung oleh kesunyian, kegetiran, tapi kalau bisa keluar dari itu dan memberikan kesaksian hidup, masih bisa tersenyum, itu juga adalah pewartaan. Poin yang kedua kesimpulannya, apapun keadaan hidup Anda, apapun keterbatasan yang Anda miliki, apapun mungkin belenggu dosa dan kelemahan Anda Anda miliki, tidak ada alasan untuk tidak menjadi saksi Kristus mulai saat ini, di sini, dan mulai dari diri kita sendiri. Itu kesimpulan yang kedua. Dan yang terakhir, dalam bacaan kedua tadi dikatakan mengenai kebangkitan Kristus. Yesus yang sengsara, wafat, mati ya sama ya. Sengsara, wafat, dan bangkit. Itu bukan isapan dongeng jempol belaka. Tetapi itu disaksikan oleh ke-12 rasul, dan Rasul Paulus mengatakan apa? Disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa iman di satu sisi dan juga peristiwa historis di sisi yang lain. Apakah itu hanya cerita karangan belaka, isapan jempol belaka? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau memang peristiwa kebangkitan Kristus
Itu cerita yang bohongan, karang-karangan. Tidak mungkin ada orang yang rela menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yakni nyawanya, hidupnya sendiri, demi menutupi sebuah kebohongan. Bartolomeus dikuliti, Yakobus muda dipenggal, Petrus disalibkan. Ya. Kemudian para bapak gereja ada yang dibakar, ada yang dimasukkan ke kandang singa. Kalau memang itu suatu kebohongan, buat apa orang mengorbankan yang paling berharga? Tapi kenyataannya kata Rasul Paulus tidak. Kristus bangkit, Kristus jaya. Ini menjadi harapan iman kita. Dalam memberikan kesaksian hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi perjuangan hidup, hidup yang dibaktikan, hidup yang diabdikan, hidup yang diberikan untuk Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Sama seperti Kristus yang bangkit, demikian juga kita akan mengalami kebangkitan jika kita hidup untuk Kristus. Barang siapa setia sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama, mari kita mawas diri, rendah hati, senantiasa hidup dalam semangat pertobatan bahwa segala karya yang baik itu adalah karya Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada alasan untuk kita tidak mewartakan Injil, menjadi saksi Kristus di tengah sesama. Dan yang ketiga, dalam menjalani hidup kita sebagai saksi Kristus, mungkin kita mengalami jatuh bangun, babak belur, pergumulan dalam kesetiaan rumah tangga, pergumulan dalam kesehatan, pergumulan dalam kejujuran, dalam kebenaran atau dalam apapun. Hidup yang dibaktikan, poin yang keempat, bagi Tuhan tidaklah sia-sia. Kita boleh kehilangan segala-galanya, tapi kita mendapatkan segala-galanya, yakni Tuhan. Para martir kudus kehilangan segalanya, hidup yang paling berharga, tapi mereka memperoleh yang paling berharga, mutiara yang paling berharga, Tuhan sumber kehidupan abadi. Maukah kita menjadi saksi Kristus? Tuhan mungkin begini di surga. Maukah menjadi saksi Kristus? Dalam menghadapi tantangan pergumulan, maukah Anda setia di dalam iman Katolik? Maukah menjadi insan-insan kasih untuk mewartakan kasih, garam, dan terang dunia kepada sesama? Untuk itu mari kita berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Judulnya apa, Frater? Hidup ini adalah kesempatan, ya? Betul. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, tidak ada usia tua, tidak ada oh saya sakit, tidak ada oh saya lemah berdosa atau apapun. Asal kita terbuka, here I am Lord, use mine. Inilah aku Tuhan, pakailah aku demi kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi kita nyanyikan, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sudah jadi berkat. Inilah kerinduan harapan terdalam kami untuk melayani Engkau. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudariku, silahkan mengucap ulang doa yang akan saya doakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada siang hari ini, pada siang hari ini, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, sama seperti Engkau telah memanggil Nabi Yesaya, sama seperti Engkau telah memanggil Nabi Yesaya, memanggil Rasul Paulus, memanggil Rasul Paulus, dan terlebih memanggil Rasul Petrus. dan terlebih memanggil Rasul Petrus. Di tengah kelemahan mereka, Di tengah kelemahan mereka, melalui keterbukaan hati mereka, melalui keterbukaan hati mereka, rahmat-Mu bekerja secara mengagumkan. rahmat-Mu bekerja secara mengagumkan. Demikian pula dengan kami Tuhan, Demikian pula dengan kami Tuhan. di tengah keterbatasan fisik, Di tengah keterbatasan fisik, kemampuan, kemampuan, situasi kondisi, situasi kondisi, atau apapun itu, atau apapun itu, kami mau melayani Engkau, kami mau melayani Engkau, mewartakan kasih-Mu, mewartakan kasih-Mu, menampakkan wajah-Mu menampakkan wajah-Mu dalam panggilan hidup kami masing-masing. dalam panggilan hidup kami masing-masing. Kami mau senantiasa bertahan Kami mau senantiasa bertahan dalam pelbagai pergumulan dalam berbagai pergumulan untuk setia kepadamu. untuk setia kepadamu. Inilah diri kami Tuhan, Inilah diri kami Tuhan. kami siap Engkau pakai Kami siap Engkau pakai menjadi saluran tangan-Mu menjadi saluran tangan-Mu dan kasih-Mu dan kasih-Mu bagi sesama. bagi sesama. Amin. Amin. Silahkan duduk, kita hening sejenak.